serah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, aku ini milik-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, aku ini milik-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender, Lord. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender, I surrender, I surrender Shalom saudara-saudara yang terkasih, tidak terasa kita ada di bulan yang baru dengan tema yang baru, Compassion for the Lost. Kita baca firman Tuhan dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-38 yang menjadi landasan daripada kebenarannya atau pesan ini. Dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-35, Yesus begitu eager ya, begitu tergerak, dan dia didriven oleh misi yang
dipercayakan oleh Bapa di dalam kehidupannya. Saudara perhatikan di ayat 35 aja ada sebuah intentionality ya, ketersengajaan yang Tuhan lakukan lewat pelayanan yang dia emban. Saudaraku, dikatakan dia berkeliling, dia mengajar, kemudian dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bukankah ini yang hari-hari ini ada di sekitar kita? Segala penyakit apapun, penyakit rohani, penyakit jiwani, basically ya, penyakit tubuh juga, saudara. Dan ketika kemudian Tuhan Yesus melihat, karena itu hari ini kita berdoa supaya kita bisa melihat seperti Tuhan melihat jiwa-jiwa yang terlantar. Karena kata yang dipakai, term yang dipakai oleh Tuhan di situ adalah seperti domba yang tidak bergembala, dikatakan. Dan karena hal itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kata belas kasihan dari bahasa aslinya itu memberikan sebuah pengertian, ada satu dorongan dari dalam, ada satu apa yang disebut dengan sebuah lebih daripada empati ya, yang bergerak begitu kuat di dalam dirinya. Kadang-kadang ketika kita melihat dengan mata Tuhan, kita bisa menangis. Ketika kita melihat dengan mata Tuhan, hati kita bergelora ketika kita melihat dengan mata Tuhan. Dan inilah pentingnya belas kasihan. Kalau kita perhatikan di Alkitab, selalu menghasilkan banyak hal yang luar biasa. Belas kasihan merubah kehidupan orang banyak. Belas kasihan bahkan melahirkan mujizat demi mujizat. Ya, ketika Tuhan melihat misalkan seorang ibu janda yang kemudian mengalami anaknya mati di Nain, saudaraku, maka tergerak hatinya dengan belas kasihan dan mujizat kebangkitan terjadi, saudara. Dan itulah yang saya percaya juga menggerakkan hamba-hamba Tuhan. Begitu banyak hamba Tuhan rela untuk pergi ke tempat-tempat yang orang nggak mau ada di sana. Dan kita melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan. Tergeraklah hatinya. Biarlah hari ini kita berdoa dan minta sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Dan biarlah juga Tuhan membuka mata kita untuk kita melihat bahwa ladang sudah menguning. Karena dikatakan di situ tuaian memang banyak. Hanya ada satu problem di situ. Pekerja memang sedikit, nggak banyak. Kenapa ada banyak orang kemudian tidak tergerak? Ya karena nggak peduli. Kenapa orang kemudian nggak tergerak? Ya karena kenyamanan. Kenapa orang nggak tergerak? Karena ya ketika dia melihat ini donkey work ya, ini pekerjaan pemberitaan firman, itu adalah sebuah tugas yang memang tidak mudah. Kalau hati kita nggak disentuh, kalau hati kita nggak digerakkan oleh Roh Kudus. Hari ini kita berdoa supaya Tuhan sekali lagi memberikan kepada kita mata yang melihat tuaian itu. Dan kalau ada problem, Alkitab mengajarkan kepada kita ayat 38, ayat yang terakhir, sebuah cara yang very simple. Apa? Minta kepada the Lord of the harvest. The Lord of the harvest ya. Dia tuh Tuhan yang empunya tuaian. Biarlah kiranya kemudian dia memanggil. Nomor satu, kita dulu yang dipanggil sama Tuhan. Tapi biarlah kemudian nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan menggerakkan ada banyak hati. Ingat, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Ia menggerakkan kemana ia mau. Hari ini simpel sekali. Kita minta sama Tuhan hati Tuhan. Kita minta sama Tuhan mata Tuhan. Kita minta sama Tuhan His mind, pikirannya. Sehingga kemudian kita bisa melakukan seperti yang Dia perintahkan untuk kita bisa lakukan. Kiranya anugerahnya, kemurahan, rahmat, penyertaannya menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin.